NU dan Muhammadiyah tidak berhak menetapkan awal puasa Ramadan dan kapan Idul Fitri. Mengapa? Jawabannya ada di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, benarkah NU dan Muhammadiyah tidak berhak menetapkan kapan awal puasa Ramadan dan kapan tepatnya hari raya Idul Fitri? Jawabannya sangat benar sekali. Sangat benar sekali bahwa organisasi manapun, baik organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi apapun, tidak berhak menetapkan kapan awal puasa Ramadan dan kapan Idul Fitri. Mengapa? Jawabannya karena ada 7 perkara, ada 7 hal yang mana seluruh rakyat hendaklah mengikuti pemerintah. Seluruh rakyat muslim terutama hendaklah taat kepada pemerintah, kepada sultan, kepada penguasa di dalam 7 hal ini. 7 hal ini tidak boleh rakyat membuat aturan sendiri-sendiri. Nanti akan terjadi kekacauan di mana-mana. 7 hal tersebut telah dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau. Mari kita baca ibaratnya. Qala Sahl bin Abdullah At-Tusturi, telah berkata oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Beliau seorang ulama yang lahir pada tahun 200 Hijriah, wafat pada tahun 283 Hijriah, rahimahullah ta'ala. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ati'u sultana fi sab'atin. Ati'u, taatlah oleh kalian as-sultana pada sultan, pada penguasa, pada pemerintah, fi sab'atin di dalam 7 hal, 7 perkara. Yang pertama, darbit tarahimi wa tananiri, yaitu membuat atau mencetak mata uang. Mata uangnya baik berupa dirham maupun dinar, atau mata uangnya berupa rupiah. Ini kita harus mengikuti ketetapan dari pemerintah. Tidak boleh rakyat membuat mata uang sendiri-sendiri. Wah, ini kacau. Ini harus pertama, ini harus diperhatikan. Mata uang itu telah ditetapkan oleh pemerintah, rakyat wajib taat mengikutinya. Kemudian yang kedua, wal makayili dan takaran-takaran. Takaran telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, takaran ini misalnya seliter, 2 liter. Wal auzani dan timbangan-timbangan, sekilo, 2 kilo dan seterusnya. Yang menetapkan bentuk takaran, bentuk timbangan, maksudnya jumlah. Kalau segini 1 on, segini ini 2 on, segini ini setengah kilo, 1 kilo dan seterusnya, itu adalah pemerintah. Tidak boleh rakyat menggunakan takaran sendiri, timbangan sendiri. Wah, nggak, nanti kalau jual beli nggak sama nih. Kemudian yang ketiga, wal ahkami, dan membuat undang-undang. Ya, tidak boleh rakyat membuat undang-undang sendiri, kacau. Kacau. Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah, rakyat harus taat. Kemudian yang keempat, wal haji. Haji
Penetapkan kapan haji, bulan apa kita berangkat haji, bagaimana haji, siapa saja yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk berangkat haji, maka dia harus taat. Tidak boleh haji ini serampangan, serobot-serobotan, seenaknya sendiri, tidak mengikuti aturan pemerintah. Kacau kalau tidak mengikuti aturan pemerintah. Kemudian yang kelima, wal jum'ati, Jum'ah. Mendirikan sholat Jumat. Kapan itu sholat Jumat? Apakah hari ini? Apakah besok? Apakah lusa? Ini yang menetapkan pemerintah. Jadi misalnya nih, ternyata rakyat memiliki hitungan hari sendiri-sendiri. Ada yang menjalankan Jumat hari ini, ada yang mendirikan Jumat besok. Masing-masing rakyat memiliki keyakinan masing-masing. Jumat itu ya hari ini. Ya, sebagian rakyat yang lain mengatakan Jumat itu besok gitu. Nggak bisa. Yang menetapkan harus pemerintah. Ini harus dipahami ya. Kemudian yang keenam, wal aidaini. Wal aidaini, dan menetapkan 2 hari raya. Nah, 2 hari raya ini kalau untuk Idul Adha tidak diawali dengan kewajiban puasa. Tidak diawali dengan kewajiban puasa. Lah puasanya sunnah sebelumnya. Sunnah lah. Kalau untuk Ramadan, untuk hari raya Idul Fitri ada Ramadannya. Maka penetapan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu berarti Idul Fitri. Ini juga haknya pemerintah. NU dan Muhammadiyah tidak berhak. Jadi NU dan Muhammadiyah tidak berhak menetapkan kapan awal Ramadan dan kapan akhir Ramadan, agar masyarakat ini satu kalimat. Ya, kalimatun sawa. Kalimatun sawa ini satu kalimat yang sama. Tidak boleh saling mendahului, serobot-serobotan. Misalnya nih, NU sekarang, Muhammadiyah besoknya, kemudian Persis misalnya besoknya lagi. Waduh, kacau. Ini kalau masing-masing organisasi di Indonesia ini taat kepada pemerintah di dalam 7 hal ini, maka tidak akan terjadi kekacauan, ya, tidak akan terjadi keresahan. Oleh sebab itulah siapapun, ya, organisasi manapun yang ada di Indonesia hendaklah menahan diri. Menahan diri, jangan sampai merasa paling pintar, mendahului pemerintah. Sedangkan di pemerintah itu gabungan semua unsur. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Salafi, Wahabi juga ada. Menjadi satu di situ, ditetapkan bareng-bareng. Nah, kalau hanya mengikuti Muhammadiyah saja misalnya, Muhammadiyah itu ahli hisab, maka harus dihisab. Katanya NU ahli ru'yah, maka ikut NU. Nggak bisa begitu. Harus mengikuti itsbat pemerintah, ketetapan dari pemerintah, agar rakyat ini tidak kacau balau. Kemudian yang ketujuh, wal jihadi, dan jihad. Jihad, misalnya nih pemerintah menetapkan perang, ya rakyat perang. Tidak boleh rakyat itu menetapkan perang sendiri-sendiri. Wah, ini kacau. Inilah 7 hal yang harus ditaati oleh seluruh rakyat, dan wajib hendaklah mengikuti pemerintah di dalam 7 hal ini. Wa qala Sahlun, dan telah berkata oleh Sahl, wa idza naha as-sultanu al-alimah, dan apabila naha telah melarang as-sultanu oleh penguasa al-alimah pada orang yang alim, ayyuftiyah, pada sekiranya berfatwa oleh dia alim, falaysa lahu ayyuftiyah, maka tidak boleh bagi orang alim itu memberikan fatwa. Wa in afta fahuwa asin, dan jika orang alim itu memberikan fatwa, maka dia asin, telah berbuat maksiat. Wa in kana amiran jairan, walaupun pemerintah penguasanya itu adalah orang yang tidak adil, tetapi wajib bagi rakyat mengikuti pemerintah. Lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-49. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.